Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita dipimpin firman Tuhan. Dari Roma 14 ayat 11 demikian firman Tuhan. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapan dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, surat Rasul Paulus ini dikirimkan kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 14, kalau kita baca itu ayat 1 sampai 12 nanti. Di tengah-tengah konteks, di tengah jemaat itu terjadi perselisihan paham antara yang memakan daging dan juga ada yang mengharamkan itu. Ada yang berpikir haram dan ada yang tidak berpikir haram. Ada juga yang berpikir ada hari yang baik dan ada hari yang tidak baik. Dalam perselisihan itu Rasul Paulus menasihati mereka untuk tidak saling menghakimi. Karena toh pada akhirnya nanti masing-masing akan mempertanggungjawabkannya sendiri kepada Allah. Di ayat 12 dikatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang demikian dalam konteks kehidupan kita sekarang ini masih ada yang terjadi. Di antara internal sesama orang Kristen, masih ada yang mengharamkan misalnya ulos. Ada yang mengatakan ulos itu haram karena di sana ada setan. Adat itu juga adalah dari setan. Demikian juga makan daging babi itu adalah haram. Makan darah itu tidak bisa. Saudara-saudaraku yang terkasih, pemahaman-pemahaman yang demikian sesungguhnya tidak perlu saling dipertentangkan. Tetapi harus juga diberikan pemahaman. Misalnya tentang ulos. Kalau ada yang mengatakan ulos itu haram karena di dalamnya ada setan, saya harus mengatakan bahwa setan tidak di dalam ulos. Setan itu adalah di hati manusia yang memakai ulos itu. Kalau ulos itu dipakai untuk memuji setan, maka kemudian ulos itu menjadi alat setan. Tapi kalau ulos itu dipakai sebagai tanda cinta kasih, misalnya memberikan ulos hela, ulos holong kepada yang lain, maka fungsi ulos itu adalah bagus. Sama seperti pisau. Kalau pisau dipakai seorang ibu mengiris bawang, sayuran, daging di dapur untuk memasak, maka fungsi pisau itu bagus. Kemudian suami si ibu yang mengiris bawang itu emosi. Kemudian berkelahi dengan tetangga, memakai pisau itu untuk membunuh tetangganya, maka yang ditangkap polisi bukan pisau, tetapi suami si ibu itu yang memakai pisau itu. Demikianlah saudaraku tentang ulos itu. Maka orang yang memahami ulos itu adalah dari setan, perlu mereka dicerahkan dan berpikir dengan baik, dengan terang Injili, supaya melihat hal yang sebenarnya. Demikian juga misalnya adat Batak. Kalau ada yang mengatakan itu tidak benar di hadapan Tuhan, maka orang yang demikian juga perlu bertobat. Karena adat adalah pola konstruksi yang dibangun oleh masyarakat di dalam sistem kekerabatan dan juga interaksi sosialnya agar ada keteraturan di sana sini. Saudara-saudaraku, demikian juga tentang makanan dan minuman. Maka hal itu sekali lagi jangan dipertentangkan dan tidak perlu kita saling menghakimi. Dan ini saya sampaikan kepada jemaat-jemaat secara khusus yang memahami bahwa ulos itu adalah bagus dan adat itu adalah bagus. Jangan pernah mundur karena mendengarkan ada nasihat-nasihat yang mengatakan ulos tidak bagus, adat Batak itu tidak bagus. Saya harus mengatakan itu adalah anugerah pemberian Tuhan kepada orang Batak untuk kita pakai dalam sistem kekerabatan kita, dalam interaksi sosial kita. Dari luar agama kita juga ada juga tentunya yang mempertentangkan itu. Tetapi sekali lagi itu bukan lagi yang harus kita jawab. Dalam kehidupan internal kita, sesama umat percaya, jangan saling menghakimi. Karena masing-masing kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan saat ini. Selamat memuji Tuhan.
Selamat mempertanggungjawabkan segala hal yang baik yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala anugerah yang Tuhan berikan pada kami pakai untuk menjadi alat pujian bagi nama-Mu yang kudus. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.